Baik, saya akan langsung menanyakan pendapat dari Pak Susno. Pak Susno, lagi-lagi kalau kita melihat perkembangan kasus ini, kemarin sudah sidang perdana PK untuk 6 terpidana. Saya ingin tanya dulu, apa yang menjadi catatan Pak Susno dalam sidang perdana PK kemarin? Saya mengikuti ya apa yang dibacakan oleh penasihat hukum dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang paling baik. Semestinya kalau bukan hukum acara mewajibkan, tidak perlu sidang lagi ya harus dibebaskan. Kenapa begitu? Kasihan kalau harus sidang seminggu, 2 minggu, nanti harus diputus oleh Mahkamah Agung, bisa-bisa menjadi sebulan 2 bulan. 1 malam saja di dalam penjara itu tersiksa, apalagi ini sudah 8 tahun. Apa dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum, mulai dari nopum. Nopumnya sudah nggak kehitungan lagi, yang dihimpun aja udah 30 lebih. Kesaksian baru yang memang betul-betul belum diperiksa. Dan saksi baru itu satu sama lain saling bersesuaian, dikuatkan juga dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti berupa percakapan, yaitu alat bukti elektronik, merupakan alat bukti forensik. Kemudian ada lagi berupa keputusan hakim yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah kelalaian dari hakim. Kalau saya katakan bukan kelalaian lagi, sudah kekeliruan. Jadi artinya dari 3 yang dipersyaratkan sudah sangat-sangat terpenuhi, bahkan sudah tumpah ruah ini. Jadi mau apa lagi, dan sudah kasat nyata. Bukan lagi, nah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh jaksa besok searah dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jangan bertentangan. Kalau bertentangan itu sama dengan mencari pembenaran. Kita di sini kan sama kan, penasihat hukum dan para terpidana mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan, jaksa pun mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan, hakim pun akan memutus kebenaran untuk keadilan. Jadi ngapain harus bertentangan dengan PH? Kalau sudah itu sudah kelihatan, jadi kita tidak ingin dipertontonkan di dalam sidang PK ini ngotot-ngototan. Kalau ngotot-ngototan ada yang mencari pembenaran, malu kepada publik. Kita sangat menunggu, indah sekali kalau sidang ini berjalan, penyidik memberikan bukti kepada PH-nya, ini buktinya supaya PK-nya terkabul. Jaksa selaku penuntut umum juga, kalau memang apa yang didalilkan oleh penasihat hukum itu benar adanya, jangan dibantah tapi diperkuat bahwa supaya sidang ini cepat dan orang atau rakyat yang menonton yang tidak lagi buta hukum, oh benar, penyidik, penuntut, hakim dan penasihat hukum sekarang itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi jangan saling berdalih mencari-cari kemudian untuk mendapatkan pembenaran, itu tidak boleh. Oke, Pak Susno, dari pengamatan Anda tentu mengikuti kasus ini dan sudah mendalami kasus ini. Benarkah para terpidana pada tahun 2016 saat itu diperiksa tidak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum? Ya benar sekali, bahkan disiksa ya. Kalau itu benar, dan mudah-mudahan dari tim Mabes Polri, tim khususnya sudah menemukan adanya penyiksaan itu. Jadi kita tidak perlu berpatok kepada putusan NA bahwa seseorang di depan penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, dia pasti dibebaskan. Tetapi hukum yang mengamanatkan. UHAP, ya itulah guidance book di dalam kita sidang pidana. Di dalam guidance book itu sudah ditentukan seseorang diancam hukuman 5 tahun lebih, tidak didampingi oleh penasihat hukum, apalagi ada penyiksaan, harus bebas, kasat mata itu, mau apa lagi? Jadi tidak bisa lagi Hakim Agung nanti berdalih apa-apa. Kalau Hakim Agung berdalih apa-apa nanti rakyat yang akan menilai. Malu dong sama rakyat. Jadi mau apa lagi kalau ini nggak dibebaskan? Ayo, siapa yang mengatakan? Sekarang mari kita polling. Siapa yang mengatakan bahwa 8 terpidana itu adalah pelaku? Pelaku apa? Wong kasusnya aja nggak ada kok. Ya. Artinya Anda masih meyakini sampai detik ini bahwa ini bukanlah satu pembunuhan?
Jadi begini, saya meyakini ini bukan suatu pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, tapi berandai-andai ya, berandai-andai. Seandainya betul ini pembunuhan, maka pelakunya bukan yang dipidana sekarang. Oke? Berarti ada kesalahan, salah tangkap, salah prosedur, kemudian tidak didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan pertama, kemudian segala macam yang alat bukti atau pondasi hukum untuk menjadikan kasus ini kasus pembunuhan sangat-sangat lemah. Hanya berdasarkan keterangan Aib dan keterangan Dede. Dede sudah mencabut, Aib yang si pembohong itu, yang pembohong kasat mata itu sudah nggak tahu rimbanya. Jadi perkara ini berdiri di atas pondasi apa? Nah, jadi siapa yang mencari-cari pembenaran, maka saya katakan ini Bani Inkra. Bani Inkra itu senang lihat orang sengsara, sengsara lihat orang senang. Ini siapa yang kalau dia ada masih membantah-bantah dalil yang diajukan oleh penuntut hukum, berarti orang itu senang menghukum orang tidak bersalah. Siapa yang mengatakan 8 orang ini bersalah? Oh pasti dia Bani Inkra. Bani Inkra itu mengatakan apa? Oh sudah Inkra itu nggak bisa ini lagi. Oke, ini Ini nggak juga yang benar. disebutkan oleh kuasa hukum pada saat sidang PK Perdana kemarin bukan cuma soal kekhilafan hakim, tapi juga soal error in persona yang tadi juga sudah disebutkan oleh Iya, Pak iya. Susno. Oke, saya ingin ke Pak Jutek. Pak Jutek, jadi kalau sudah ada putusan MA, tadi sudah saya paparkan beberapa, artinya ini apakah bisa memberikan indikasi bahwa sidang PK ini tidak akan berlangsung berlama-lama, berlarut-larut, tapi lebih cepat? Ya, Mbak Friska, saya juga berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, supaya kami nggak capek. Kemarin saja kami memohon untuk Sudirman digabungkan karena memang kami telat mendaftar, bukan telat mendaftar karena kami baru 10 hari lalu, 11 hari lalu mendapatkan kuasa. 3 hari atau 4 hari sesudah kami mendapatkan kuasa, secepat mungkin kami daftarkan untuk menyusul 6 terpidana lain. Kemarin kami mohon tidak dikabulkan oleh majelis. Itu kami akan main panjang lagi karena Sudirman baru akan sidang tanggal 25 September nanti. Sementara ini kami harus kebut. Betapa lelah dan menyita waktu, biaya dan segala macam. Saksi harus 2 kali, ahli harus 2 kali. Kebayang ya, tapi ya nggak apa-apa, kita ikuti seluruh proses yang ada. Saya sih berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, betul ya, ini fondasi yang sangat fundamental. Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan apa yang sudah pernah diputuskan, dalam bahasa hukumnya namanya jurisprudensi, ya, bahwa harusnya ini nggak usah lihat perkaranya benar atau tidak, mau kecelakaan atau pembunuhan, mau apapun, ini udah nggak benar proses dari awal. Ada 2 fundamental yang disampaikan oleh Bang Oto kemarin. Satu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Priska, bahwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di penyidik, itu fatal. Sehingga timbullah dugaan atau penganiayaan, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya. Sehingga hasilnya ya yang sering sudah kita dengar bahwa itu nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dijadikan bukti di dalam persidangan. Karena bagaimana mungkin satu perkara atau satu pengakuan yang didapatkan karena hasil tekanan, hasil penyiksaan, apalagi di dalam memori PK kemarin kami bacakan, para terpidana ini diperiksa mulai dari jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, mereka mulai dari tangkap dari pukul 16.00, tidak dikasih makan, begitu makan katanya dihaur ke lantai, begitu minta minum dikasih minum air kencing, menurut pengakuan mereka. Betapa tertekan menurut saya ketika saat itu, tidak ada pilihan lain selain mereka mengaku, apalagi ada siksaan fisik dan yang lain. Menurut kami, ini pengakuan-pengakuan demikian itu apa masih relevan? Jadi kita nggak usah bicara kasus ini kecelakaan atau pembunuhan. Ya, belum lagi kalau kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang kami bacakan di dalam memori PK kemarin, ya begitu banyak pertentangan satu dengan yang lain dalam putusan. Ya, antara kalau memang ini adalah cerita benar, Pak Susno tahu ya bahwa itu namanya ada rekonstruksi. Harusnya kalau memang seorang itu mengalami benar peristiwa yang dialami, 20 kali, 100 kali ditanya pun ceritanya itu nggak akan banyak berubah dan akan sama. Dan ini kenyataannya pertentangan itu timbul adalah oleh karena kami yakini ini hasil karangan, dan ketika ditanya dalam waktu yang berbeda, sekian banyak pasti ada lupanya, ada miss-nya.
Miss-nya inilah yang menjadi pertentangan di dalam putusan. Contohnya ketika ditanya Eki itu pakai motor apa ketika dikejar, di satu kan ada 3 sidang nih ya, putusan nomor 3, nomor 4, nomor 16. Ketika di nomor 3 dikatakan itu warna biru, clear putih clear biru. Yang berikutnya dia nggak katakan putih clear biru, dia katakan kuning. Ya, bagaimana motornya bisa jadi berubah? Orang yang memberikan kesaksian yang sama. Ya, kemudian ada yang Peggy yang di dalam satu putusan lain, ya dituduh itu turut memperkosa, dalam putusan yang lain hanya meraba-raba. Dan banyak hal yang kita lihat. Dan kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami sampaikan ya, seperti bahwa dia dituduh perkosa, saat itu hujan lebat. Waktu kejadian masih hujan rintik-rintik. Yang sering saya katakan, tanah. Ya, nggak ada bekasnya. Harusnya mereka berontak dong, berguling-guling atau apa. Harusnya penuh dengan lumpur itu tubuh para terpidana maupun korban. Kita lihat foto di TKP di awal, saya jadi curiga apa dimandiin baru dipakein bajunya kembali. Ini bermartabat sekali para terpidana ini sesudah memperkosa, memakaikan kembali celananya termasuk pembalutnya, lalu hanya melorot saja. Menurut saya sangat lemah sekali alibi-alibi, apalagi Mbak Frisia, mereka ini punya alibi masing-masing semua. Malam itu mereka mengatakan kalaupun terjadi betul ada peristiwa pembunuhan, mereka nggak ada di sana. Karena ada teman-temannya mengaku bahwa mereka malam itu ada di warung Bu Nining dan bersama-sama. Dan juga begitu Sudirman, kakaknya menyaksikan, ada pacar dari tetangganya juga menyaksikan. Begitupun dengan Rivaldi, semua punya alibi, tapi alibi